Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Mbak. Silakan duduk. Iya Mbak. Silakan minum dulu, Mbak. Terima kasih Mbak. Gimana selama perjalanan Mbak dari rumah ke sini? Oh iya Mbak, lumayan jauh sih ya Mbak. Soalnya kan rumah saya di Bekasi dan sedangkan saya sini itu di Jakarta Mbak. Jadi lumayan jauh dan cukup panas. Naik apa Mbak ke sini? Saya naik motor Mbak. Oh, Mbaknya bisa naik motor? Alhamdulillah bisa. Alhamdulillah. Sebelumnya kalau saya boleh tahu siapa nih Mbak? Nama Mbak siapa? Oh, nama saya Rodo Malika, biasa dipanggil Rodo. Oh, perkenalkan nama saya Cynthia Pramesti. Mbak bisa manggil saya Cynthia atau kalau Mbak kurang nyaman Mbak bisa manggil saya Mbak, Kak atau Ibu juga bisa sih Mbak. Jadi senyamannya Mbak aja. Baik Mbak. Jadi Mbak Rodo, apa nih kesibukannya akhir-akhir ini? Karena saya lagi libur ya Mbak, jadi sibuknya juga kayak cuman makan, tidur, nonton film seperti itu Mbak. Oh, nonton film apa Mbak? Drama Korea Mbak. Oh, drama Korea. Iya, Mbak tahu. Saya juga nonton. Mbak lagi nonton drama yang apa nih? Saya lagi nonton drama Pinocchio Mbak. Oh, Pinocchio, yang pemerannya Lee Jong Suk sama Park Shin Hye ya? Iya Mbak, kok Mbak tahu? Iya, karena saya udah nonton juga udah lama, selesai sih nontonnya. Sebelumnya nih Mbak, saya pengen nanya, Mbak udah pernah belum mengikuti konseling sebelumnya? Oh belum Mbak. Ini pertama kalinya di saya. Oke. Karena ini pertama kali buat Mbak, saya akan menjelaskan terlebih dahulu ya Mbak. Jadi saya ingin bertanya nih kepada Mbak Rodo, sebelumnya Mbak udah pernah mengikuti konseling? Oh belum Mbak, ini pertama kalinya bagi saya. Oke, kalau ini pertama kalinya untuk Mbak, saya akan menjelaskan terlebih dahulu ya apa itu konseling. Jadi konseling adalah suatu proses pemberian bantuan dari saya sebagai konselor kepada Mbak sebagai konseli untuk menyelesaikan atau mengentaskan permasalahan yang sedang Mbak Rodo alami. Nah, tujuannya yaitu untuk mengentaskan permasalahan yang sedang Mbak Rodo alami gitu Mbak. Jadi proses konselingnya seperti ini ya Mbak. Mbak mendatangi saya, lalu nanti Mbak menceritakan permasalahan yang sedang Mbak alami atau mengalami di pikiran Mbak. Nanti saya akan mendengarkan apa yang menjadi permasalahan itu sih Mbak. Karena ini tahap awal ya, jadi kita perkenalan aja gitu, perkenalan lebih jauh tentang permasalahan yang sedang Mbak alami. Di sini Mbak mendatangi saya secara sukarela ya Mbak, artinya tanpa ada paksaan dari siapapun ataupun dari saya sendiri gitu. Terus juga ketika nanti Mbak menceritakan permasalahan yang Mbak miliki, Mbak menceritakannya saya mohon dengan terbuka gitu Mbak, jangan ada yang ditutupi gitu. Terus Mbak tenang aja nih, karena permasalahan atau yang kita bicarakan saat ini saya menjaga kerahasiaannya gitu. Jadi proses konseling ini kan membutuhkan waktu yang lama ya, dari perkenalan gitu kan, terus kita akan melihat lebih jauh permasalahannya Mbak Rodo, terus mencarikan solusinya secara bersama-sama gitu. Jadi sampai ada keputusan apa yang Mbak Rodo ambil gitu. Jadi prosesnya lumayan cukup memakan waktu yang lama. Jadi satu kali pertemuan ini kita akan memakan waktu selama 30 menit gitu. Jadi jika waktunya tidak cukup untuk melakukan serangkaian proses konseling ini, kita akan melanjutkannya di lain waktu. Itu konseling, tujuannya, serta cara dalam proses pelaksanaannya gitu. Nah, sekarang saya ingin tahu nih, kira-kira permasalahan apa yang sedang Mbak Rodo hadapi saat ini? Oh iya Mbak, saya lagi merasa khawatir akan masa depan ya Mbak, terutama dengan pekerjaan saya. Soalnya saya tuh nggak ikut organisasi apa-apa Mbak, belum lagi teman-teman yang lain
tuh ikut organisasi sedangkan saya enggak mbak. Oke, jadi Mbak Rodo ini merasa khawatir gitu akan masa depan di dalam dunia pekerjaan gitu, misalnya udah masuk dunia kerja, namun pengalaman organisasi dalam kuliah Mbak Rodo tidak punya gitu atau kurang gitu. Benar atau tidak Mbak Rodo? Iya seperti itu mbak. Berapa lama kira-kira Mbak sudah merasakan kekhawatiran yang Mbak rasakan saat ini? Kurang lebih setahun ya mbak. Setahun. Lebih tepatnya kapan ya Mbak? Di saat saya semester 3. Jadi di semester 3 itu ya mbak, saya melihat teman-teman saya tuh mulai aktif bertanya mbak, dan saya tuh malah nggak ikutan gitu mbak. Jadi saya itu diem aja gitu, nggak ikut tanya kayak teman-teman. Jadi teman-teman nggak keren, saya itu enggak mbak. Oke. Pernah nggak Mbak ada pemikiran gitu ingin bertanya seperti teman-teman Mbak? Sebenarnya saya ada niatan ya mbak untuk bertanya, dan saya juga sering mempunyai pertanyaan. Tapi saya tuh kadang nggak berani bertanya mbak. Jadi saya lebih memilih untuk mengasih pertanyaan saya ke teman saya mbak. Jadi biar teman saya aja yang bertanya seperti itu mbak. Oke. Mbak dengan teman Mbak cukup dekat gitu? Oh iya lumayan mbak. Oke, tadi kan Mbak Rodo kan mengatakan tidak pernah mengikuti organisasi di kampus gitu Mbak. Sebenarnya Mbak sendiri punya nggak niatan gitu ikut mengikuti organisasi tersebut? Kalau organisasi di luar kampus itu saya sering punya niatan buat ikut ya mbak, tapi itu yang daftar tuh kadang banyak banget mbak. Jadi saya tuh merasa minder buat ikut, takut kayak nggak ketendang istilahnya yang mbak sama yang lebih jago public speaking dan yang lainnya. Jadi kan Mbak lebih memilih untuk mengikuti organisasi di luar kampus gitu ya Mbak dibanding di dalam kampus. Namun di satu sisi ketika Mbak ingin mengikuti gitu, memiliki niat mengikuti organisasi tersebut, Mbak merasa tidak nyaman gitu karena yang ingin mengikuti organisasi tersebut juga banyak gitu. Jadi Mbak merasa tidak nyaman, takut dan merasa takut tersaingi gitu ya Mbak ya. Ya seperti itu mbak. Oke. Tadi kan Mbak mengatakan bahwa Mbak pernah gitu mengikuti lomba sesekali gitu. Kalau saya boleh tahu lomba apa yang Mbak ikuti? Iya mbak, lombanya bukan lomba bimbingan konseling ya mbak sesuai prodi saya, tapi lombanya itu lomba tipografi mbak. Itu lomba menghias tulisan mbak. Menghias tulisan. Jadi lomba tipografi itu menggambar Bukan mbak, menulis tapi dengan mendesain tulisan itu mbak. Oh, kalau di HP kayak font bukan? Iya, Font gitu. pokoknya diubah-ubah gitu ya, yang biar kelihatan lebih menarik mbak. Iya bu, seperti itu bu. Nah, saya juga mulai tertarik dengan lomba tulis menulis mbak, kayak cerpen atau karya tulis ilmiah seperti itu bu. Oke, jadi yang bisa saya tangkap nih dari cerita Mbak Rodo, Mbak nih kurang percaya diri gitu untuk berbicara di depan umum, namun Mbak lebih suka menuangkan kata-kata yang Mbak pikirkan di dalam tulisan gitu. Apakah benar itu Mbak? Iya seperti itu bu. Saya juga sudah sejak lama suka menulis tuh, tapi belum mempunyai keberanian untuk ikut-ikut lomba bu. Jadi lebih senang ikut lomba yang lain dulu, baru nanti memikirkan untuk lomba tulis menulis bu.
Soalnya saya tuh kadang pengen ikut lomba Bu, kadang ngeliat sahabat saya tuh suka banget nulis Bu, jadi kayak memotivasi gitu Bu, tapi terkadang saya tuh malas, jadi lebih banyak malasnya daripada untuk ikut lombanya Bu. Oh, jadi Mbak Roro ini sudah lama tertarik gitu di dunia menulis gitu, ingin mengikuti lomba menulis, cuman lebih pengen ikut lomba yang lain. lomba yang lainnya itu seperti apa teman-teman? Lomba yang lain itu kayak desain gitu Mbak. Saya sekarang lagi senang desain ya Mbak, tapi saya emang beneran nggak bisa desain, jadi kayak buat senang-senang aja Mbak, ngisi waktu luang gitu Mbak. Saya ikut lomba desain karena saya senang Mbak melakukan pekerjaan desain gitu Mbak, tapi saya emang nggak mahir dalam desain, jadi kalau saya melakukan desain itu dari awal gitu, nggak ada ilmu apa-apa gitu Mbak, cuma karena kesenangan aja yang dalam hati. Jadi Mbak senang ya desain gitu, selain tulis menulis gitu, Mbak juga senang dalam hal desain mendesain. Apa benar itu Mbak? Ya seperti itu Mbak. Kan saya suka dua bidang ya Mbak, tulis menulis sama desain, tapi saya itu lebih pilih desain karena menurut saya desain tuh lebih banyak untuk mendapatkan duit Mbak. Kan sekarang lagi online juga, ada WFH, itu tuh pekerjaan part bukan apa namanya Mbak, freelance ya Mbak. Oh iya benar. Freelance tuh banyak Mbak di sosmed, jadi saya lebih ikut yang itu Mbak, yang desain meskipun saya nggak bisa. Nah saya lebih milih desain juga karena orang luar negeri membayar freelance desain tuh lebih mahal Mbak, jadi saya lebih tertarik seperti itu Mbak. Oke. Jadi Mbaknya ini daripada menulis lebih tertarik kepada desain ya, karena desain lebih banyak dibutuhkan gitu dalam freelance. Nah, hal lain yang bikin saya suka desain tuh karena kan kalau tulisan itu kalau itu freelance luar negeri kan harus bahasa Inggris ya Mbak. Nah, saya kan nggak jago bahasa Inggris Mbak, jadi saya lebih pilih mendesain gambar yang nggak harus bahasa Inggris gitu Mbak. Tulisan itu juga itu bisa terjual laku Mbak. Apalagi saya pernah baca kalau kamu nggak punya kalau kamu nggak mementingkan kualitas, kamu harus mementingkan kuantitas Mbak, biar daya saingnya tuh sama gitu. Oh iya. Oke, jadi Mbak Rodo sendiri ini lebih tertarik gitu di dunia desain daripada tulis menulis gitu ya Mbak ya? Ya seperti itu Mbak. Karena peluang dari desain itu sendiri itu juga lebih besar gitu dari peluangnya menulis gitu ya Mbak ya? Sebelumnya saya Mbak kan kuliah jurusan di bimbingan dan konseling, ya, oke. Di bimbingan konseling, lalu kegemaran Mbak menulis dan mendesain gitu ya. Iya Mbak. Lalu lebih memfokuskan kepada desain. Tapi karena sekarang lebih memfokuskan ya Mbak, cuma pengen nyetarin skill aja. Kalau skill dua-duanya udah kayak pas gitu serata, saya akan ikut freelance dua-duanya mungkin. Lalu tadi kan Mbak kan jurusannya dari bimbingan konseling, namun kegemaran Mbak sendiri itu menulis dan mendesain. Nah, dari antara semua kegemaran dan jurusan kuliah Mbak sendiri, bagaimana itu Mbak? Kalau bikin konseling itu cita-cita saya Mbak.
karena saya emang suka dengar masalah-masalah dari orang lain. Saya emang suka jadi pendengar yang baik ya Mbak. Nah kalau terkait tulis menulis desain itu karena saya tuh hobi aja Mbak, senang aja. Jadi ya kalau misalkan suatu saat itu tuh terlantar, misalkan kalau bisa terlantar, saya tidak masalah Mbak, karena ya yang saya prioritaskan itu bimbingan konseling Mbak. Oke, jadi kan Mbak di awal cerita banget nih, Mbak mengatakan kepada saya bahwa Mbak tuh sulit untuk mengikuti organisasi-organisasi gitu. Nah, pernah nggak Mbak berpikir bahwa hobi Mbak tersebut justru malah membuat Mbak itu menambah skill daripada mengikuti organisasi? Ya sama saya pernah masalah begitu, karena saya suka, saya bisa aja menjadikan skill saya Mbak. Skill saya jadi karena meningkat dan bisa membuat pekerjaan saya lebih mudah. Ini nggak apa-apa. Pekerjaan saya jadi lebih mudah Mbak. Misalnya nih Mbak bisa mengkaitkan gitu ya bimbingan konseling dengan desain, atau enggak bisa tentang bimbingan konseling, begitu ya Mbak? Iya seperti itu Mbak. Jadi Mbak lebih nyaman untuk mengutarakan apa yang Mbak rasakan, apa yang Mbak pikirkan itu bukan dari ucapan atau dari public speaking, melainkan dari menulis atau mendesain, gitu ya Mbak ya? Iya seperti itu Mbak. Oke. Mbak, karena proses konseling kita ini masih panjang ya Mbak, namun waktu yang kita miliki ini sangat terbatas, apakah Mbak bersedia untuk melanjutkan konseling ini di lain waktu? Pastinya Mbak. Oke, kita akan bertemu lagi di minggu depan ya Mbak, untuk sesi konseling lanjutan. Kita akan bertemu di minggu depan ya Mbak untuk melanjutkan sesi konseling kita yang tertunda pada hari ini. Apakah Mbak keberatan? Tidak Mbak, saya setuju. Terima kasih ya Mbak sudah mendengarkan cerita-cerita saya. Semoga Mbak tidak bosan dengan cerita saya Mbak. Terima kasih banyak. Sama-sama Mbak, saya juga senang mendengarkan apa yang menjadi keluh kesah Mbak selama ini. Semoga kedepannya Mbak bisa nih lebih terbuka lagi terkait permasalahan yang Mbak miliki. Terima kasih Mbak.